Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah rumah makan sederhana di daerah Sidoarjo, Andi dan Irma menjalani kehidupan sehari-hari mereka sebagai rekan kerja. Setiap pagi, Andi selalu tiba lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum rumah makan buka. Ia memastikan bahwa meja-meja bersih, peralatan siap digunakan, dan bahan-bahan dapur tersedia. Andi adalah sosok yang rajin dan bertanggung jawab, selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan. Irma, di sisi lain, adalah seorang wanita ceria yang selalu membawa keceriaan di rumah makan tersebut. Ia datang dengan senyum yang manis, menyapa semua rekan kerja dan pelanggan dengan ramah. Irma bertugas sebagai pelayan, menerima pesanan, dan memastikan bahwa setiap pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Ia memiliki semangat yang tak kenal lelah dalam bekerja, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang ia jalani. Di rumah makan tersebut, ada juga seorang koki berpengalaman bernama Pak Sarman. Pak Sarman adalah pria paruh-baya dengan pengalaman puluhan tahun di dunia kuliner. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas namun ramah. Pak Sarman selalu berusaha menyajikan masakan terbaik kepada setiap pelanggan. Setiap hari, ia mempersiapkan berbagai hidangan khas Indonesia dengan penuh dedikasi. Sarapan sudah siap, Andi, kata Pak Sarman sambil menyerahkan sepiring nasi goreng kepada Andi. Terima kasih, Pak Sarman. Nasi goreng buatan Bapak memang selalu enak, balas Andi dengan senyum. Jangan lupa bawa ke dapur ya, Andi. Nanti kamu dan Irma bisa makan bersama, tambah Pak Sarman. Selain Pak Sarman, di rumah makan tersebut juga ada seorang pelayan bernama Rini. Rini adalah teman baik Irma dan selalu membantu dalam melayani pelanggan. Rini adalah sosok yang periang dan selalu membuat suasana menjadi lebih hidup. Selamat pagi, Rini. Sudah siap melayani pelanggan hari ini? Tanya Irma dengan ceria. Selamat pagi, Irma. Tentu saja, aku selalu siap. Apalagi kalau bekerja bersama kamu, jawab Rini dengan senyum lebar. Kehidupan sehari-hari Andi, Irma, Pak Sarman, dan Rini di rumah makan penuh dengan kesibukan. Setiap hari, mereka bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumah makan. Andi sering membantu Irma di dapur, sementara Irma dan Rini membantu mengurus pelanggan di meja-meja. Kerjasama mereka yang baik membuat suasana di rumah makan selalu menyenangkan dan nyaman bagi para pelanggan. Pada waktu istirahat, mereka sering duduk bersama di pojok rumah makan, berbicara tentang kehidupan masing-masing. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, impian, dan harapan mereka di masa depan. Bagaimana kabarmu hari ini, Irma? Tanya Andi sambil menyeruput teh hangatnya. Baik, Andi. Aku merasa sedikit lelah, tapi senang bisa bekerja bersama kalian, jawab Irma sambil tersenyum. Kamu hebat, Irma. Semangatmu selalu membawa keceriaan di sini, kata Andi dengan tulus. Pak Sarman, masakan Bapak selalu enak. Aku selalu menantikan sarapan pagi di sini, tambah Rini dengan senyum. Terima kasih, Rini. Bapak senang kalau kalian menikmatinya, jawab Pak Sarman dengan senyum bangga. Percakapan mereka selalu penuh dengan tawa dan keceriaan, membuat waktu istirahat menjadi momen yang dinanti-nantikan. Irma seringkali membawa makanan ringan yang ia buat sendiri untuk dibagikan kepada rekan-rekan kerjanya. Andi selalu merasa senang setiap kali Irma membawakannya makanan,
karena itu menunjukkan perhatian dan kebaikan hati Irma. Mereka juga sering saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berat, seperti mengangkat barang-barang atau membersihkan dapur setelah rumah makan tutup. Terima kasih sudah membantuku, Andi. Kalau tidak ada kamu, aku pasti kesulitan mengangkat ini, kata Irma sambil tersenyum lelah. Sama-sama, Irma. Kerja sama kita membuat semuanya terasa lebih ringan, balas Andi dengan senyum. Sarman, bisa tolong cek persediaan bahan makanan di dapur? Aku khawatir ada yang kurang, tanya Andi. Tentu, Andi. Aku akan cek sekarang juga, jawab Pak Sarman sambil menuju dapur. Di akhir hari kerja, Andi, Irma, Pak Sarman, dan Rini selalu memastikan bahwa rumah makan dalam keadaan rapi dan siap untuk dibuka kembali keesokan harinya. Mereka membersihkan meja-meja, menyapu lantai, dan mengecek kembali persediaan bahan makanan. Kerjasama mereka yang baik membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kehidupan sehari-hari Andi, Irma, Pak Sarman, dan Rini di rumah makan menjadi dasar yang kuat bagi hubungan mereka. Kerjasama, komunikasi, dan saling pengertian yang mereka bangun selama bekerja bersama membuat hubungan mereka semakin kokoh. Mereka percaya bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, mereka bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Setelah beberapa bulan bekerja bersama di rumah makan, hubungan Andi dan Irma semakin dekat. Mereka mulai merasakan getaran cinta yang tumbuh di antara mereka. Andi yang awalnya ragu untuk mengungkapkan perasaannya, akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Irma keluar makan malam. Irma dengan senang hati menerima ajakan tersebut, dan malam itu menjadi momen yang berkesan bagi keduanya. Mereka menghabiskan malam itu di sebuah kafe kecil yang tenang, berbicara tentang impian dan harapan mereka. Andi merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Ia terpesona oleh kepribadian Irma yang ceria dan penuh semangat. Sementara itu, Irma merasa nyaman berada di dekat Andi yang tenang dan penuh perhatian. Setelah beberapa kencan, Andi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Irma. Irma, aku ingin berbicara sesuatu yang penting, kata Andi dengan gugup. Irma tersenyum dan menatap Andi dengan lembut. Apa yang ingin kamu katakan, Andi? Aku merasa bahwa kita sudah sangat dekat, dan aku ingin mengungkapkan perasaanku. Irma, aku mencintaimu. Aku ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja dan teman, kata Andi dengan tulus. Irma merasa terharu mendengar kata-kata Andi. Aku juga mencintaimu, Andi. Aku merasakan hal yang sama. Aku senang bisa berada di dekatmu dan berbagi waktu bersama, jawab Irma dengan penuh kasih sayang. Mereka pun resmi berpacaran. Hubungan mereka semakin berkembang dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, menjelajahi tempat-tempat baru di sekitar Sidoarjo. Setiap akhir pekan, mereka merencanakan kencan sederhana, seperti pergi ke taman, menonton film di bioskop, atau makan di warung kecil yang menyajikan makanan favorit mereka. Kehangatan dan kebahagiaan selalu menyertai setiap momen yang mereka habiskan bersama. Selama 3 tahun berpacaran, Andi dan Irma menghadapi berbagai lika-liku kehidupan. Mereka belajar untuk saling memahami dan mengerti perbedaan satu sama lain. Meskipun terkadang ada perbedaan pendapat, mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan komunikasi yang baik. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Pada suatu hari, Andi mengajak Irma untuk pergi ke pantai. Mereka menghabiskan waktu seharian bermain di pasir, berenang di laut, dan menikmati matahari terbenam bersama. Di pantai itu, Andi mengungkapkan perasaannya lebih dalam kepada Irma.
Irma, aku sangat mencintaimu. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu dan menghabiskan waktu bersama. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, kata Andi dengan tulus. Irma merasa terharu mendengar kata-kata Andi. Aku juga sangat mencintaimu, Andi. Bersamamu membuatku merasa bahagia dan berarti. Aku berjanji akan selalu mendukungmu dan mencintaimu, jawab Irma dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua merasa bahwa cinta mereka semakin kuat dan tak tergoyahkan. Di rumah makan, hubungan Andi dan Irma tetap berjalan dengan baik. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa rumah makan tetap berjalan lancar dan pelanggan merasa puas. Meskipun mereka sering kali merasa lelah, mereka selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama. Pada waktu istirahat, Andi dan Irma sering berbicara tentang masa depan mereka. Mereka membahas impian mereka untuk membangun keluarga bersama dan merencanakan kehidupan yang bahagia. Meskipun kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya stabil, mereka percaya bahwa dengan cinta dan kerja keras, mereka bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Kehidupan percintaan Andi dan Irma menjadi dasar yang kuat bagi hubungan mereka. Kerjasama, komunikasi, dan saling pengertian yang mereka bangun selama berpacaran membuat hubungan mereka semakin kokoh. Mereka percaya bahwa dengan cinta dan komitmen yang tulus, mereka bisa menghadapi segala tantangan kehidupan. Setelah 3 tahun berpacaran, hubungan Andi dan Irma semakin erat. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan bersama dan saling mendukung satu sama lain. Namun, tekanan dari keluarga Andi mulai muncul, terutama dari orang tua Andi yang merasa bahwa sudah saatnya Andi untuk menikah dan membangun keluarga. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarganya, Andi dipanggil oleh ayahnya untuk berbicara. Andi, mari kita bicarakan sesuatu yang penting, kata ayahnya dengan serius. Andi merasa cemas, namun ia mengikuti ayahnya ke ruang tamu. Ada apa, ayah? Tanya Andi dengan hati-hati. Ayahnya menghela napas panjang sebelum berbicara. Andi, kamu sudah berpacaran dengan Irma selama 3 tahun. Kami merasa bahwa sudah waktunya kamu untuk menikah. Usia kamu sudah tidak muda lagi dan sudah saatnya membangun keluarga. Andi merasa tertekan mendengar kata-kata ayahnya. Ia tahu bahwa kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya stabil, namun ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Ayah, aku mengerti. Tapi aku ingin memastikan bahwa aku dan Irma siap secara finansial sebelum menikah, jawab Andi dengan hati-hati. Ayahnya menggelengkan kepala. Kamu tidak bisa menunggu terlalu lama, Andi. Kami ingin melihat kamu bahagia dan memiliki keluarga. Lagi pula, cinta dan komitmen yang kuat akan membantu kalian menghadapi segala rintangan. Malam itu, Andi merasa bimbang. Ia mencintai Irma dan ingin membangun keluarga bersama, namun ia juga khawatir tentang kondisi ekonomi mereka. Ia tahu bahwa menikah adalah keputusan besar yang membutuhkan kesiapan baik dari segi emosional maupun finansial. Andi memutuskan untuk berbicara dengan Irma tentang tekanan yang ia rasakan dari keluarganya. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil setelah jam kerja. Irma, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Andi dengan suara serius. Irma menatap Andi dengan penuh perhatian. Ada apa, Andi? Kamu terlihat cemas. Andi menghela napas panjang sebelum berbicara. Orang tuaku mendesak agar kita segera menikah. Mereka merasa bahwa usia kita sudah cukup untuk membangun keluarga. Tapi aku khawatir tentang kondisi ekonomi kita yang belum sepenuhnya stabil. Irma tersenyum lembut dan meraih tangan Andi. Andi,
Aku mengerti kekhawatiranmu. Aku juga ingin kita siap secara finansial sebelum menikah. Tapi aku percaya bahwa dengan cinta dan kerja keras, kita bisa menghadapi segala rintangan bersama. Mendengar kata-kata Irma, Andi merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa Irma adalah sosok yang penuh kasih sayang dan selalu mendukungnya. Meskipun merasa tertekan oleh dorongan dari orang tuanya, Andi yakin bahwa mereka bisa menghadapi segala tantangan bersama dengan cinta dan komitmen yang tulus. Akhirnya, dengan keterpaksaan namun bermodalkan rasa kasih sayang dan cinta yang tulus, Andi memutuskan untuk melamar Irma. Ia berharap bahwa keputusan ini akan membawa kebahagiaan bagi mereka berdua, meskipun kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya stabil. Setelah menerima lamaran Andi, Irma merasa bahagia namun juga sedikit cemas. Mereka sadar bahwa kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya stabil, namun mereka percaya bahwa dengan cinta dan kerja keras, mereka bisa menghadapi segala rintangan bersama. Persiapan pernikahan pun dimulai, meskipun sederhana, namun penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Pernikahan Andi dan Irma diadakan di rumah Irma dengan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Meskipun sederhana, pernikahan tersebut berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Irma tampak cantik dengan gaun pengantinnya, sementara Andi terlihat gagah dengan setelan jasnya. Mereka berdua merasa bahagia bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan keraguan dalam hati Andi. Ia merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru mereka. Ia tahu bahwa gaji yang ia dapatkan dari bekerja di rumah makan belum cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka, apalagi dengan kehadiran anak di masa depan. Irma, yang selalu mendukung Andi, mencoba untuk tetap berpikir positif. Andi, kita akan melewati ini bersama. Aku percaya kita bisa menghadapinya, kata Irma dengan senyum lembut. Setelah pernikahan, kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri pun dimulai. Mereka berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta dan kerja keras. Andi tetap bekerja di rumah makan, sementara Irma mengurus rumah tangga dan mulai mencari pekerjaan tambahan untuk membantu keuangan keluarga. Namun, tekanan ekonomi mulai terasa. Biaya hidup yang semakin tinggi membuat mereka harus berhemat dan mengatur keuangan dengan cermat. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Setiap malam, mereka berbicara tentang rencana keuangan dan cara mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Andi mengungkapkan kegelisahannya. Irma, aku merasa cemas tentang masa depan kita. Penghasilanku belum cukup untuk mencukupi semua kebutuhan kita, kata Andi dengan suara lirih. Irma meraih tangan Andi dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Andi, kita akan melewati ini bersama. Aku akan mencari pekerjaan tambahan untuk membantu. Jangan khawatir, kita akan menemukan jalan keluarnya, jawab Irma dengan tegas. Meskipun mereka berusaha untuk tetap optimis, tekanan dari orang tua Andi mulai muncul. Ibunda Andi seringkali mengatai Irma sebagai istri yang matre dan tidak bisa mengatur keuangan. Hal ini membuat Irma merasa tertekan dan sedih. Kenapa kamu tidak bisa mengatur keuangan dengan baik? Kamu hanya mengandalkan gaji Andi yang kecil, kata ibunda Andi dengan nada tajam. Irma merasa terluka oleh kata-kata itu. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak memperburuk keadaan. Namun, dalam hati, ia merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Tekanan dari ekonomi dan konflik dengan mertua membuat hubungan Andi dan Irma semakin tegang. Mereka seringkali cekcok, terutama ketika Irma sedang hamil.
Kondisi ini membuat Irma merasa semakin tertekan dan cemas tentang masa depan mereka. Ketegangan dalam rumah tangga Andi dan Irma semakin meningkat seiring dengan tekanan ekonomi dan konflik dengan mertua. Irma yang sedang hamil merasa semakin tertekan dan cemas tentang masa depan mereka. Perdebatan kecil seringkali berubah menjadi pertengkaran besar, membuat hubungan mereka semakin rapuh. Suatu malam, setelah Andi pulang kerja, mereka duduk di ruang tamu untuk makan malam. Suasana terasa tegang dan canggung. Andi mencoba untuk memulai percakapan, namun Irma terlihat tidak bersemangat. "Irma, bagaimana kabar kandunganmu hari ini?" tanya Andi dengan suara lembut. Irma menghela napas panjang sebelum menjawab. "Baik, Andi. Tapi aku merasa lelah dan stres dengan semua ini. Aku merasa tidak dihargai oleh keluargamu," kata Irma dengan suara gemetar. Andi merasa bersalah mendengar keluhan Irma. Ia tahu bahwa ibunya seringkali menyalahkan Irma atas masalah keuangan mereka. "Aku minta maaf, Irma. Aku tahu ibuku seringkali keras padamu. Aku akan berbicara dengannya," jawab Andi dengan tegas. Namun, masalah ekonomi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Andi merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara gaji yang ia dapatkan dari bekerja di rumah makan belum cukup untuk mencukupi semua kebutuhan mereka. Irma juga merasa tertekan karena sulit menemukan pekerjaan tambahan dalam kondisi hamil. Suatu hari, ketika Irma sedang beristirahat di kamar, Ibunda Andi datang berkunjung. "Irma, kamu harus lebih bijaksana dalam mengatur keuangan. Andi bekerja keras, tapi penghasilannya tidak cukup karena kamu boros," kata Ibunda Andi dengan nada tajam. Irma merasa terluka oleh kata-kata itu. "Bu, aku berusaha sekuat tenaga untuk membantu Andi. Tapi kondisi sekarang memang sulit," jawab Irma dengan suara bergetar. "Jangan cari-cari alasan. Kamu harus bisa mengatur keuangan dengan baik," balas Ibunda Andi tanpa kompromi. Konflik dengan mertua membuat Irma merasa semakin tertekan. Ia merasa bahwa dirinya tidak dihargai dan disalahkan atas masalah yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahannya. Hubungan mereka semakin tegang, dan Irma merasa bahwa ia tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari Andi. Pertengkaran antara Andi dan Irma semakin sering terjadi. Mereka merasa bahwa cinta yang dulu mereka miliki perlahan-lahan terkikis oleh tekanan ekonomi dan konflik dengan mertua. Meskipun mereka masih saling mencintai, mereka tidak bisa mengabaikan masalah yang semakin membebani hubungan mereka. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Irma merasa sangat lelah dan putus asa. "Andi, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku merasa tertekan dengan semua ini," kata Irma dengan air mata mengalir di pipinya. Andi merasakan kepedihan yang sama. Ia tahu bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang sulit. "Irma, aku juga merasa tertekan. Tapi aku berjanji kita akan mencari jalan keluar bersama," jawab Andi dengan suara penuh haru. Meskipun mereka berusaha untuk tetap bersama, tekanan yang mereka hadapi semakin berat. Irma yang sedang hamil merasa bahwa dirinya harus mempertimbangkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak yang akan lahir. Ia merasa bahwa terus berada dalam kondisi yang penuh tekanan tidak akan baik bagi dirinya dan bayinya. Ketegangan dalam rumah tangga Andi dan Irma semakin memuncak. Pertengkaran yang sering terjadi, tekanan ekonomi, dan konflik dengan mertua membuat mereka merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Irma yang sedang hamil merasa semakin tertekan dan khawatir tentang kesejahteraan dirinya dan bayinya. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat dengan Ibunda Andi, Irma merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam kondisi seperti ini.
Ia merasa bahwa keberadaannya tidak dihargai dan selalu disalahkan atas masalah yang mereka hadapi. Irma memutuskan untuk berbicara dengan Andi tentang perasaannya. "Andi, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Aku merasa bahwa aku tidak dihargai oleh keluargamu, dan tekanan ini membuatku sangat tertekan," kata Irma dengan air mata mengalir di pipinya. Andi merasa sangat bersalah dan sedih melihat Irma dalam kondisi seperti ini. "Irma, aku juga merasa tertekan. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencintaimu dan ingin kita tetap bersama," jawab Andi dengan suara bergetar. Namun, Irma merasa bahwa demi kesejahteraan dirinya dan bayinya, ia harus mengambil keputusan yang sulit. "Andi, mungkin jalan terbaik bagi kita adalah berpisah sementara. Aku perlu waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan masa depan kita," kata Irma dengan tegas. Andi merasa hancur mendengar keputusan Irma. Namun, ia tahu bahwa Irma membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. "Baik, Irma. Aku mengerti. Aku akan mendukung keputusanmu," jawab Andi dengan suara penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian, Irma memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Ia merasa bahwa lingkungan yang lebih tenang akan membantunya mengatasi tekanan yang ia rasakan. Andi merasa sangat sedih melihat Irma pergi, namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk sementara waktu. Selama beberapa bulan, Irma tinggal di rumah orang tuanya dan mencoba untuk menenangkan diri. Ia fokus pada kesehatannya dan perkembangan bayinya. Irma juga mulai mencari pekerjaan tambahan untuk membantunya mandiri secara finansial. Sementara itu, Andi merasa sangat menyesal atas semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa ia tidak mampu memberikan dukungan yang cukup kepada Irma selama masa-masa sulit mereka. Andi berusaha untuk memperbaiki diri dan mencari cara untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka. Ia bekerja lebih keras di rumah makan dan mencari peluang pekerjaan tambahan. Namun, usaha Andi untuk memperbaiki diri tidak cukup untuk mengubah keputusan Irma. Irma merasa bahwa perpisahan sementara mereka telah memberinya kesempatan untuk mandiri dan menemukan kembali kebahagiaannya. Ia merasa bahwa kembali bersama Andi mungkin bukan pilihan terbaik untuk dirinya dan bayinya. Meskipun Andi berusaha untuk rujuk dengan Irma, usahanya tidak berhasil. Irma merasa bahwa mereka sudah terlalu banyak menghadapi konflik dan tekanan yang tidak sehat. Ia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dan fokus pada kebahagiaannya dan masa depan anaknya. Setelah mengajukan gugatan cerai, Irma mulai fokus untuk membangun kehidupannya sendiri. Ia merasa bahwa perpisahan dengan Andi memberikan kesempatan baginya untuk menemukan kembali kebahagiaannya dan kemandiriannya. Irma tinggal bersama orang tuanya dan mendapatkan dukungan penuh dari mereka. Selama tinggal bersama orang tuanya, Irma melanjutkan pencariannya untuk pekerjaan tambahan. Meskipun dalam kondisi hamil, Irma tidak menyerah dan terus mencari peluang untuk bekerja. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai admin di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan ini memberikan penghasilan tambahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan persiapan kelahiran bayinya. Irma merasa lebih tenang dan bahagia dengan kehidupan barunya. Ia fokus pada kesehatannya dan perkembangan bayinya. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang teratur, mengurus pekerjaannya dan mengikuti pemeriksaan kehamilan secara rutin. Keluarganya selalu memberikan dukungan dan perhatian, membuat Irma merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Di sisi lain, Andi merasa sangat menyesal atas semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa keputusan untuk bercerai adalah akibat dari tekanan dan konflik yang mereka hadapi.
Andi berusaha untuk memperbaiki diri dan mencari cara untuk meningkatkan kondisi keuangannya. Ia bekerja lebih keras di rumah makan dan mencari peluang pekerjaan tambahan. Namun ia tahu bahwa usahanya tidak cukup untuk mengubah keputusan Irma. Suatu hari, Andi memutuskan untuk mengunjungi Irma di rumah orang tuanya. Ia ingin berbicara dengan Irma dan mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. "Irma, aku ingin berbicara denganmu. Aku merasa sangat menyesal atas semua yang terjadi," kata Andi dengan suara penuh penyesalan. Irma menatap Andi dengan lembut. "Andi, aku juga merasa sedih dengan apa yang terjadi. Tapi aku merasa bahwa keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik untuk kita berdua," jawab Irma dengan tegas. Andi menghela napas panjang. "Irma, aku ingin kita mencoba untuk rujuk. Aku telah berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kondisi keuangan kita. Aku mencintaimu dan ingin kita kembali bersama," katanya dengan suara penuh harapan. Namun, Irma merasa bahwa dirinya telah menemukan kemandiriannya dan kebahagiaannya sendiri. "Andi, aku menghargai usahamu. Tapi aku merasa bahwa kita sudah terlalu banyak menghadapi konflik dan tekanan. Aku merasa bahwa melanjutkan hidup masing-masing adalah yang terbaik untuk kita," jawab Irma dengan suara lembut namun tegas. Andi merasa hancur mendengar keputusan Irma. Ia menyadari bahwa usahanya untuk rujuk tidak berhasil. Meskipun begitu, Andi tetap menghormati keputusan Irma dan berjanji untuk tetap mendukungnya dalam segala hal. Mereka berdua sepakat untuk tetap menjaga hubungan yang baik demi kebaikan anak yang akan lahir. Irma merasa lega setelah percakapan dengan Andi. Ia tahu bahwa keputusannya untuk mandiri adalah yang terbaik bagi dirinya dan bayinya. Irma melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan harapan, berusaha untuk menjadi ibu yang baik dan mandiri. Keluarga Irma selalu memberikan dukungan dan perhatian, membuat Irma merasa kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Ia merasa bahwa dirinya telah menemukan kembali kebahagiaan dan kemandiriannya. Meskipun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, Irma percaya bahwa dengan cinta dan dukungan dari keluarganya, ia bisa menghadapi segala rintangan. Seiring berjalannya waktu, Andi semakin merasakan penyesalan atas perpisahannya dengan Irma. Ia menyadari bahwa tekanan ekonomi dan konflik dengan mertua telah merusak hubungan mereka yang sebelumnya penuh cinta dan kebahagiaan. Andi merasa bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Setiap hari, Andi merenungkan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Ia bekerja lebih keras di rumah makan dan mencari peluang pekerjaan tambahan untuk meningkatkan kondisi keuangannya. Andi juga berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, terutama ibunya, yang seringkali menyalahkan Irma atas masalah yang mereka hadapi. Suatu hari, Andi memutuskan untuk berbicara dengan ibunya tentang perasaannya. "Ibu, aku ingin bicara. Aku merasa bahwa kita telah salah menilai Irma. Dia bukan istri yang matre, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mendukungku," kata Andi dengan suara tegas. Ibunda Andi terlihat terkejut mendengar kata-kata Andi. "Andi, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu merasa bahwa Irma tidak cukup bijaksana dalam mengatur keuangan," jawab ibunya. "Ibu, aku tahu kita menghadapi banyak masalah, tapi itu bukan sepenuhnya kesalahan Irma. Aku juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi masalah ini. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan tidak menyalahkan satu sama lain," kata Andi dengan suara penuh harapan. Ibunda Andi menghela napas panjang. "Baiklah, Andi. Ibu akan mencoba untuk lebih memahami dan mendukungmu. Ibu minta maaf atas semua kesalahpahaman yang terjadi," katanya dengan tulus.
Andi merasa sedikit lega setelah berbicara dengan ibunya. Ia berharap bahwa dengan dukungan dari keluarganya, ia bisa memperbaiki hubungannya dengan Irma. Namun, Andi tahu bahwa usahanya untuk rujuk dengan Irma mungkin tidak akan mudah. Suatu hari, Andi memutuskan untuk mengunjungi Irma dan mencoba berbicara dengannya sekali lagi. "Irma, aku ingin berbicara denganmu. Aku merasa sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku telah berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kondisi keuangan kita," kata Andi dengan suara penuh penyesalan. Irma menatap Andi dengan lembut. "Andi, aku menghargai usahamu. Tapi aku merasa bahwa kita sudah terlalu banyak menghadapi konflik dan tekanan. Aku merasa bahwa melanjutkan hidup masing-masing adalah yang terbaik untuk kita," jawab Irma dengan tegas namun lembut. Andi merasa hancur mendengar keputusan Irma, namun ia tahu bahwa Irma memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Meskipun usahanya untuk rujuk tidak berhasil, Andi tetap menghormati keputusan Irma dan berjanji untuk tetap mendukungnya dalam segala hal. Mereka berdua sepakat untuk tetap menjaga hubungan yang baik demi kebaikan anak yang akan lahir. Penyesalan yang Andi rasakan menjadi pembelajaran berharga baginya. Ia menyadari bahwa komunikasi yang baik, dukungan, dan kerjasama adalah kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis. Meskipun ia tidak bisa memperbaiki masa lalu, Andi bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mendukung Irma serta anak mereka dalam segala hal. Kehidupan Andi dan Irma mungkin tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, namun mereka berdua belajar untuk menerima kenyataan dan mencari kebahagiaan masing-masing. Andi merasa bahwa penyesalan ini adalah pelajaran berharga yang akan membantunya tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah perceraian mereka, baik Andi maupun Irma berusaha untuk melanjutkan hidup masing-masing dengan penuh harapan dan tekad untuk masa depan yang lebih baik. Irma, yang tinggal bersama orang tuanya, fokus pada kesehatannya dan persiapan kelahiran anaknya. Ia juga terus bekerja keras dalam pekerjaan paruh waktunya untuk memastikan kebutuhan dirinya dan bayinya terpenuhi. Keluarga Irma selalu memberikan dukungan dan perhatian penuh, membuat Irma merasa kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Ketika tiba waktunya, Irma melahirkan seorang bayi yang sehat. Kehadiran bayi ini membawa kebahagiaan dan harapan baru dalam hidup Irma. Ia bertekad untuk menjadi ibu yang baik dan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Sementara itu, Andi juga berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Ia bekerja lebih keras di rumah makan dan mencari peluang pekerjaan tambahan untuk meningkatkan kondisi keuangannya. Meskipun merasa sedih dan menyesal atas perpisahannya dengan Irma, Andi bertekad untuk tetap mendukung Irma dan anak mereka dalam segala hal. Setiap bulan, Andi mengunjungi Irma dan anak mereka. Meskipun tidak lagi bersama sebagai pasangan, mereka berdua tetap menjaga hubungan yang baik demi kebaikan anak mereka. Andi selalu berusaha untuk hadir dalam momen-momen penting dalam kehidupan anak mereka, seperti ulang tahun dan acara sekolah. Pada suatu hari, Andi dan Irma berbicara tentang masa depan anak mereka. "Irma, aku ingin kita tetap bekerja sama dalam mengasuh anak kita. Meskipun kita tidak lagi bersama, aku ingin memastikan bahwa dia mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya," kata Andi dengan suara penuh harap. Irma mengangguk setuju. "Aku setuju, Andi. Meskipun kita tidak lagi bersama, kita tetap harus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita. Aku berharap kita bisa tetap menjaga hubungan yang baik demi kebahagiaannya," jawab Irma dengan tegas. Kehidupan Andi dan Irma mungkin tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, namun mereka berdua belajar untuk menerima kenyataan dan mencari kebahagiaan masing-masing.
Irma merasa bahwa kemandiriannya adalah kunci untuk kebahagiaannya dan masa depan anaknya. Sementara itu, Andi berusaha untuk menjadi ayah yang baik dan mendukung Irma dalam segala hal. Penyesalan yang Andi rasakan menjadi pembelajaran berharga baginya. Ia menyadari bahwa komunikasi yang baik, dukungan, dan kerjasama adalah kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis. Meskipun ia tidak bisa memperbaiki masa lalu, Andi bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mendukung Irma serta anak mereka dalam segala hal. Irma merasa bahwa dirinya telah menemukan kembali kebahagiaan dan kemandiriannya. Meskipun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, Irma percaya bahwa dengan cinta dan dukungan dari keluarganya, ia bisa menghadapi segala rintangan. Kehidupan Irma dan anaknya dipenuhi dengan cinta, harapan, dan semangat untuk masa depan yang lebih baik. Kisah Andi dan Irma adalah contoh nyata tentang perjuangan dalam menghadapi tekanan hidup, penyesalan, dan mencari kebahagiaan. Meskipun mereka tidak lagi bersama sebagai pasangan, cinta dan komitmen mereka terhadap anak mereka tetap menjadi dasar yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.